Yang keempat, sebagai mulsa dan memperindah kebun. Nah, mulsa dan memperindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan ibadahnya dan ikhtiar dalam beternak dari segi apapun. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi dan manfaat sekam padi untuk tanaman, dan tentunya efek dari pemberian sekam padi itu sendiri pada kandang, khususnya kandang bebek pedaging. Sebagian orang sekam padi ini adalah sampah yang tidak ada manfaatnya, dan sebagian orang menganggap sekam padi ini adalah beribu-ribu manfaat untuk peternakan ataupun untuk tanaman. Contohnya untuk alas kandang bebek pedaging. Selain sebagai pelindung selaput pada kakinya, yaitu penghangat, ia juga sebagai sifatnya untuk mengeringkan kandang, dan manfaatnya itu sendiri bisa diambil setelah kotoran dan sekam padi itu tercampur dan menumpuk dan sudah melalui fermentasi, baru bisa digunakan untuk pemupukan di tanaman. Oke, sekam padi ini mempunyai banyak manfaat. Yang pertama adalah memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan porositas. Jadi sudah melalui fermentasi tadi mempunyai sifat penggembur. Tanah jadi gembur melalui proses sekam padi dicampur dengan kotoran bebek apapun unggas lainnya, dan untuk pemupukan di tanaman. Yang kedua, sebagai penangkal kucing. Nah, kenapa sebagai penangkal kucing? Karena kucing itu sering sekali buang air kotoran itu di tempat-tempat umum, contohnya di sekitar tanaman yang gembur. Nah, itu sebagai pelindung. Kenapa? Karena kotoran kucing itu kurang bermanfaat untuk tanaman. Makanya kita perlu mengasih di sekitaran tanaman itu sekam padi, karena kucing tidak menyukainya dengan struktur yang tajam pada sekam padi itu sendiri. Yang ketiga, sebagai penangkal bekicot, keong, dan slug. Slug itu jenis lintah, sebenarnya bukan lintah, tapi dia semacam lintah gitu. Itu makannya pada malam hari. Keong ataupun bekicot itu juga sama, memakan tanaman yang muda. Ini sebagai pelindung, kita taburkan di sekitaran tanaman, itu akan melindungi tanaman dari serangan itu. Dan jangan salah, bekicot juga bisa naik di atas permukaan, asalkan tidak ada perantara yang bisa bekicot sendiri naik kepada tanaman. Itu ditabur di sekitaran tanaman. Yang keempat, sebagai mulsa dan memperindah kebun. Mulsa dan memperindah kebun. Nah, itu bagus sekali untuk memperindah kebun. Contohnya seperti ini. Ini kalau tidak dikasih sekam padi, bentuknya nggak karuan ini kandang ini. Makanya saya siram sekam padi, dan luweh apik dipandang moto seger, bebek sehat. Nah, kekeringannya terjaga, hasil panenan pun maksimal. Yang kelima, dibakar untuk campuran media tanam lainnya. Nah, itu bisa juga dibakar, karena kalau dibakar itu manfaatnya juga luar biasa untuk tanaman. Bisa sebagai pengganti kayak jenis urea gitu. Tanahnya itu jadi subur, gembur, dan efek untuk tanaman itu bisa
langsung gitu. Fungsi sekam itu sendiri adalah untuk pengikat unsur hara dalam tanah sehingga selalu tersedia untuk tanaman. Untuk memperbaiki tingkat keasaman tanah, itu bisa juga memperbaiki keasaman tanah. Kandungan silikanya dapat memperkuat daun lebih tegak dan kuat. Nah, ini sudah terbukti nih dari fungsi sekam tadi dapat memperkuat daun, dan daun pun bisa jadi tegak dan kokoh. Kandungan fosfatnya dapat memperkuat tanaman dan mendorong perkembangan sel-sel tanaman. Kandungan sangat penting sekali untuk tanaman dari sekam padi itu sendiri yang sudah dibakar. Dan tempat hidup yang bagus bagi jasad renik. Renik itu apa sih? Renik itu sebuah mikroba. Mikroba yang bermanfaat untuk tanaman. Itu sangat bermanfaat banget. Nah, iya, selain sebagai untuk kandang, untuk ternak, sebagai penghangat pada selapusnya daging ini, dia juga sebagai pupuk kompos yang alami, yang bagus, yang sangat baik untuk tanaman. Tentunya sudah melalui proses fermentasi. Itulah beberapa fungsi dan manfaat sekam padi. Semoga bermanfaat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.